alam kubur atau dapat menyelamatkan manusia di alam kubur. Apa yang pertama? Al-ikhlasu bil ibadah. Dalam segala hal kita harus ikhlas masalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidak diperintah kita kecuali untuk menyembah Allah dengan secara ikhlas. Ya, jangan kita cuma ngaku doang orang Islam tapi kita enggak ibadah, karena memang perintah Allah ada yang ringan, ada yang berat, ada yang enak, ada yang enggak enak atau ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Apapun perintah Allah yang diperintahkan kepada hambanya, maka janganlah kita pilih-pilih atau tebang pilih yang enak. Kadang-kadang kita mau, ya enggak enak kita enggak mau. Ya ini bukan nyinggung ya. Kalau yang enak ada jamuannya, banyak yang datang. Kalau ngaji 4 orang, apa? Enggak nyinggung, enggak, saya kurang ajar di mana-mana gitu. Ya, kalau giliran ngaji orang air doang, iya, jadi apa ini? Ya, jadi memang waktunya kalau nggak mau, kalau lagi giliran ngaji menyinggung nggak dapat orang kagak ada. Nah, kalau lagi ini kan lagi penuh, insya Allah jangan disalahin saya ngajak. Tapi mukhlishina lahu din. Jadi kalau kita jadi orang Islam itu harus ikhlas, ibadah ikhlas. Jadi jangan ada terengahnya. Kalau begini kan saya yakin banyak terengahnya. Kenapa Haji rajin tahlilan, alwi kagak datang kagak enak. Yang pertama, yang kedua, ya malu sama Pak Haji, ya malu sama keluarganya, sama Pak Madi, ya gitu. Nah ini kan kagak dapat apa kalau begitu namanya. Enggak lillahi ta'ala, mukhlisin, ikhlas kita. Kalau beribadah ikhlas, apapun ibadahnya yang sudah disyariatkan oleh Allah itu harus ikhlas. Berjariah kita perlu ikhlas. Ini yang nanti salah satu diantaranya untuk menerangi alam kubur. Karena kalau kita mudah-mudahan aja, mudah-mudahan kiamat dikit lagi, jadi nggak terlalu lama lah. Ini yang bingung, nggak benar. Kalau kiamat masih 2000 tahun lagi, kalau kita kebetulan di alam kubur termasuk orang yang disiksa, mau aman. Nah, kalau kiamat dikit lagi kan namanya ntar udah kiamat. Cuman kan orang imannya masih takut. Ya, kenapa dia takut? Nah itu timbul tanda tanya. Kenapa takut masih? Ya, masih pengen hidup aja. Padahal orang yang hidup udah pada susah. Ini ya, yang pada segera aja susah, apalagi yang enggak sakit. Ini ya enggak kadang-kadang enggak direnungkan. Ya, enggak direnungkan. Jadi harus punya amalan. Jadi al-ikhlas bil ibadah. Yang kedua, birrul walidain. Nasnya Allah. Birrul walidain. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Baik orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal. Birrul walidain itu peringkat kedua setelah Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tanpa ridho daripada orang tua, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho fi ridho walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Allah ridho kalau orang tua kita ridho. Sebaliknya Allah akan marah jika orang tua kita marah. Maka itu carilah ridho orang tua selama hidup ini, ya, terutama kalau tinggal satu, biasanya ibu jangan suka ditelantarkan, ya. Jadi setiap hari harus bilang anaknya yang dekat udah makan apa belum tuh ibu, ya. Iya, cuciannya banyak apa enggak? Jangan dibiarkan ibu kita capek udah dari
tinggal kita minta doanya. Ya. Dan bahkan kata Nabi, ketika seorang anak berumah tangga memasak satu masakan yang baik dan dia makan tanpa menawari ibunya, maka di akhirat nanti dia haram hukumnya bau makanan surga. Alhamdulillah. Ya, jadi perhatikan itu. Ya. Ini kadang-kadang kan orang ibunya ditelantarin, paling dideketin diminta duit, nanya duit mulu. Mah ada simpenan enggak, mah ada ini enggak, tadi si Anu datang bagi duitnya. Bukannya kita yang datang, sampai punya bawang, mah ada bawang enggak, cabai enggak, mah. Nah ini jangan seperti itu kita. Jadi birrul walidain. Yang ketiga silaturahim. Setelah orang tua ini nggak ada, sambung kerabatnya, adik kakaknya, saudara-saudaranya, sambung. Jangan diputuskan. Sebab kalau kita putuskan orang tua menderita di sana. Jadi kita sambung, kita dekati, dan bagaimanapun caranya kita mohon maaf tentunya atas segala kesalahan orang tua dan kita. Yang keempat, Allah yudayya umrahu fil masiyah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan usia kita dalam perbuatan maksiat. Jangan lagi kita bermaksiat, umur semakin hari semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang, bukan bertambah. Ini kan kita ngitungnya bertambah, hitungannya bertambah, tapi jatahnya makin kurang. Kalau jatahnya 60, kalau sekarang udah 59, berarti tinggal 1 tahun lagi. Kalau jatahnya 60, kalau sekarang udah 59, 11 bulan, tinggal sebulan lagi. Kan gitu. Iya, kalau umurnya 60, sekarang 99, 11 atau 12 bulan kurang 3 hari. Nggak ada yang tahu. Kan kematian itu tahu istilahnya, nggak ada yang tahu. Masih seger banget, masih remaja, kita anggap dia masih remaja, lama matinya. Tahu-tahu duluan dia dari ngomongnya. Kan gitu. Ya, ini yang paling pokok adalah persiapan menjelang kematian. Karena kalau udah mati kita nggak bisa beramal lagi. Jangan sia-siakan umur kita yang masih tersisa ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ayat syahidah. Ayat syahidah fitrah. Artinya kita harus kerja keras sungguh-sungguh untuk mematuhi ajaran Allah dan Rasulnya, agar kita hidup ini bahagia di dunia, selamat dalam kubur, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, ayat tabi'ah Allah, ayat tabi'ah hawa. Jangan mengikuti nafsu mulu. Banyakkan manusia ngikutin nafsu mulu. Ustaz, zaman sekarang masih ngomongin pahala aja, surga neraka aja. Itu saya pikirin. Lagi zaman susah begini, ngomongin itu mulu, ngaji inilah itulah, masya Allah. Yang kaya juga pasti mati, masalahnya yang duit banyak mati. Yang sering saya katakan, teman saya habis menerima BKT berapa? 13 miliar. Baru diterima 2 miliar, masih tinggal 11 miliar. Mati. Apa itu dikuburin? Kita bareng-bareng pakai ATM. Ya kalau pakai duit nggak muat. Iya apa bisa dikubur? Enggak. Padahal kalau kata kita girang banget, dapatnya miliaran. Tapi waktu malaikat datang, siapa yang mencegah? Enggak ada. Kalau pada Nabi, kepada ibunya Nabi Isa, malaikat datang permisi, disuruh sama Allah, katanya mau suruh nyabut. Nah, kalau memang Allah perintah, silakan. Kalau kita ada permisi lagi, malaikat lagi di jalanan, nggak tahu berapa ya, langsung wajar mati.
ini ya tungguin kagak mati-mati. Begitu aja satu ke kolam, yang satu keluar dulu, yang itu mati. Itu kan kadang-kadang gitu kan kematian ya. Tadi gue tungguin dari malam gue nungguin. Gitu langsung pengen melayang dikit, tahu-tahu udah begitu. Malaikat begitu. Pujian namanya. Tiba-tiba ya, nah ini kayak zaman sekarang lagi pada takut sama COVID. Iya. Jadi saking takutnya sama COVID, mati juga dia. Padahal dia nggak apa-apa, saking takutnya. Kenapa? Kalau iman nggak ada ya begitu. Kalau ada iman semuanya, la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan mengenakan kita kecuali apa yang Allah udah atur sejak dulu udah ada datanya gitu. Jadi maka kata Nabi, orang yang terkena wabah, mati terkena wabah itu matinya syahid. Kenapa? Karena memang dia nggak takut, bukan berarti nggak takut dia mematuhi aturan protokol, bukan. Kalau kita udah diatur, cuma jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut ya, kita wajar cuci tangan dari dulu kita harus bersih dari dulu. Agak mau dibilangin sama agama, dibilangin sama ustaz nggak mau itu ya. Kalau kemana-mana dari dulu emang harusnya pakai masker ya, sebelum pakai helm harus pakai masker dari dulu. Sejak saya kecil udah ada itu, cuman aturannya nggak ketat. Saya sekarang kalau sekarang orang nggak pakai masker 250.000 takut jadi 250.000 ya. Iya dari dulu. Ini tandanya apa? Cuci tangan an-nadhafatu minal iman. Manusia kan kalau bersih kan enak gitu. Kemudian kalau pakai masker, karena manusia banyak ghibah, banyak ngomong-ngomongin orang, makanya ditutup mulutnya gitu. Kalau ditutupkan ribet, ngomong banyak-banyak ribet. Makanya saya kalau lagi khutbah ada yang usah pakai masker. Nah iyalah biar tahu aja kenapa ya, kalau orang lagi ceramah lagi itu tutup kan kita mulut kita larang langsung kayak itu bau, kita sendiri bau muceleng apalagi orang lain kan gitu. Nah ini jadi harus tahu dah, jangan terlalu takut juga, jangan terlalu berani gitu aja, biasa-biasa aja kita. Giliran ngaji kita jangan pakai berhenti ngaji pakai nutup belum mau buka-buka takut mau COVID buka pengajian atur jarak silakan. Emang dari dulu ngaji jaraknya banyak jarang begini jojok sono paling ada 8 orang. Iya kan itu nggak pakai diatur juga, udah ngatur sendiri gurunya jauh kan gitu ya. Iya jangan takut. Nah ini ada. Kemudian yang terakhir ya, ayu sirah zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Semua Allah yang ngatur, karena kita pandai banget. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi yang mengatur semua alam dan isinya. Ini kita udah diatur hidup ini sama Allah, tinggal ikhtiar kita. Kita mau jadi orang baik silakan, kita mau jadi orang nggak baik juga kata Allah silakan. Paman sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur. Cuman ada janji dan ancaman Allah ya. Innal muttaqina lafi ma'in wa innal fujara lafi jahim. Kan gitu, dari janji dan ancaman. Nah jadi bagi kita sekalian, para bapak-bapak jamaah sekalian, untuk itu marilah sama-sama di sisa umur kita ini banyak ibadah ya, karena kalau nggak ada yang nasehatin biasanya terus saja tanpa tahu-tahu malaikat datang ya baru kita sadar, baru suruh nyebut la ilaha illallah, nggak bakalan bisa gitu aja, nggak bakalan bisa lagi hidup aja suruh baca talil kagak mau. Masa giliran udah lagi begitu diajarin lagi itu sunnahnya kan banyak zikir. Iya biar kenapa jatuh kagak mau, lagi giliran belum mati la ilaha illallah baru dia bilang la
kepada yang mengatur semua ini. Jangan kita jauhin ya. Jadi saya mengingatkan, saya juga karena usia sudah tua itu ya, udah cukup, udah udur. Nah maka saya juga mengingatkan diri saya. Kalau saya, siapa yang mengingatkan kalau bukan saya sendiri? Ya, kalau orang lain mengingatkan saya katanya songong katanya. Padahal tidak begitu. Semua orang kudu saling mengingatkan. Padahal inna ba'atid dzikra. Iya ingetin. Sebab kita kalau udah merasa nggak ada yang ngingetin, akhirnya kita berbuat salah juga agar yang tahu. Ya, jangan ada begitu. Kita selama ini tentunya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang diberikan kehidupan kita ini hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.